Hubungan antara China dan Amerika Serikat saat ini menjadi salah satu topik internasional yang paling menarik untuk dibahas karena melibatkan dua negara dengan kekuatan terbesar di dunia. Keduanya memiliki pengaruh yang sangat luas, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga teknologi, militer, hingga budaya global yang secara tidak langsung memengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Setiap kebijakan yang diambil oleh kedua negara ini seringkali menimbulkan efek berantai yang dapat dirasakan hingga ke tingkat individu, seperti perubahan harga barang, ketersediaan lapangan kerja, perkembangan teknologi yang kita gunakan sehari-hari, hingga stabilitas politik dunia secara keseluruhan. Bahkan, keputusan yang tampak jauh dari kehidupan kita, seperti kebijakan ekspor, pembatasan teknologi, atau kerjasama internasional, bisa berdampak pada hal-hal sederhana seperti harga smartphone, kendaraan, bahan bakar, hingga kebutuhan pokok lainnya yang kita gunakan setiap hari. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan ini sering digambarkan sebagai kombinasi antara kerjasama dan persaingan, di mana keduanya saling membutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga saling berusaha untuk menjadi yang paling dominan di panggung dunia. Di satu sisi, mereka bekerja sama dalam perdagangan besar-besaran yang nilainya mencapai miliaran dolar, saling bertukar barang, jasa, dan investasi yang menggerakkan roda ekonomi global. Namun, di sisi lain, mereka juga bersaing ketat dalam berbagai sektor strategis seperti kecerdasan buatan, energi, industri manufaktur, hingga pengaruh politik di berbagai kawasan dunia. Kondisi ini membuat hubungan mereka terasa seperti hubungan yang tidak pernah benar-benar stabil, penuh dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Kondisi ini menciptakan dinamika yang sangat kompleks dan kadang sulit diprediksi, karena dalam satu waktu mereka bisa terlihat akrab dan saling menguntungkan, namun di waktu lain justru saling memberikan tekanan melalui kebijakan ekonomi, sanksi perdagangan, atau bahkan langkah militer. Tidak jarang, ketegangan kecil dapat dengan cepat membesar karena kedua negara sama-sama memiliki kepentingan besar yang ingin dipertahankan. Bahkan perbedaan pandangan dalam isu global seperti keamanan, hak asasi manusia, dan pengaruh wilayah seringkali menjadi pemicu tambahan yang memperkeruh hubungan. Menurut saya, situasi seperti ini membuat dunia berada dalam posisi yang cukup sensitif karena sedikit perubahan saja dalam hubungan mereka bisa memicu dampak global yang luas dan cepat menyebar. Lebih jauh lagi, hubungan antara China dan Amerika juga mencerminkan perebutan pengaruh dalam menentukan arah masa depan dunia. Keduanya tidak hanya bersaing dalam hal kekuatan saat ini, tetapi juga berlomba untuk menguasai masa depan melalui inovasi, teknologi canggih, serta pengaruh ekonomi dan politik di tingkat global. Negara-negara lain pun sering kali harus menyesuaikan diri, bahkan terkadang berada dalam posisi sulit karena harus menjaga hubungan baik dengan kedua pihak tanpa memihak secara jelas. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi negara berkembang yang ingin tetap stabil dan fokus pada pembangunan tanpa terjebak dalam konflik kepentingan antara dua kekuatan besar tersebut. Menurut saya, situasi ini membuat keseimbangan global sangat bergantung pada bagaimana kedua negara ini mengelola hubungan mereka ke depannya. Jika mereka mampu menahan diri, mengurangi ketegangan, dan lebih mengedepankan kerjasama, maka dunia bisa merasakan stabilitas dan pemajuan bersama, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi. Namun, jika persaingan yang ada justru berubah menjadi konflik terbuka, dampaknya bisa sangat besar dan dirasakan oleh hampir seluruh negara, baik secara ekonomi, politik, maupun keamanan. Oleh karena itu, hubungan China dan Amerika bukan hanya sekadar urusan dua negara, tetapi menjadi penentu arah masa depan dunia secara keseluruhan. Dan menurut saya, dunia saat ini seperti sedang menunggu apakah hubungan ini akan membawa harapan atau justru tantangan yang lebih besar di masa depan. Di satu sisi, China dan Amerika Serikat tetap menjalin kerjasama yang cukup erat, terutama dalam bidang perdagangan dan ekonomi yang menjadi tulang punggung hubungan mereka. Nilai perdagangan antara kedua negara ini sangat besar dan melibatkan berbagai sektor penting, mulai dari barang elektronik, pakaian, hingga bahan baku industri.
Banyak perusahaan besar Amerika yang memproduksi barang di Cina karena biaya produksi yang lebih murah. Sementara Cina juga sangat bergantung pada pasar Amerika untuk menjual produknya dalam jumlah besar. Hubungan ini menciptakan keterikatan ekonomi yang kuat, sehingga meskipun terjadi ketegangan, keduanya cenderung tetap menjaga jalur kerjasama agar tidak merugikan kepentingan masing-masing secara langsung. Selain itu, kerjasama juga terlihat dalam bentuk investasi dan pertukaran teknologi, di mana perusahaan dari kedua negara saling berinteraksi dalam mengembangkan bisnis dan inovasi. Tidak sedikit perusahaan Cina yang berinvestasi di Amerika, begitu juga sebaliknya, yang menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak sepenuhnya dipenuhi konflik. Namun, di balik kerjasama tersebut, tersimpan rasa saling waspada yang cukup tinggi, terutama dalam hal penguasaan teknologi strategis dan data. Menurut saya, kerjasama ini sebenarnya lebih bersifat pragmatis, yaitu didasarkan pada keuntungan semata, bukan karena adanya kepercayaan yang benar-benar kuat di antara kedua negara. Di sisi lain, persaingan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan mereka, khususnya dalam upaya menjadi kekuatan ekonomi nomor satu di dunia. Amerika berusaha mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global, sementara China terus berkembang dengan cepat dan menantang dominasi tersebut melalui berbagai kebijakan dan inovasi. Persaingan ini seringkali memicu kebijakan proteksi, seperti pembatasan impor, tarif tinggi, hingga pembatasan akses terhadap teknologi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka saling bekerja sama, tetap ada batasan yang tidak bisa dilewati karena masing-masing negara ingin menjaga kepentingan nasionalnya. Kondisi ini membuat hubungan ekonomi antara China dan Amerika terlihat seperti hubungan yang saling membutuhkan namun penuh kehati-hatian. Mereka tidak bisa sepenuhnya berpisah karena dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi global, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya bersatu karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Menurut saya, situasi ini seperti dua pihak yang bekerja sama dalam satu proyek besar, tetapi masing-masing tetap menyimpan strategi sendiri untuk menjadi yang paling unggul di akhir. Hal inilah yang membuat hubungan mereka terus menarik untuk diikuti, karena selalu berubah sesuai dengan kondisi dan kepentingan yang berkembang. Secara keseluruhan, kerjasama dan persaingan dalam bidang ekonomi ini menjadi gambaran nyata bagaimana kompleksnya hubungan antara China dan Amerika Serikat. Di satu sisi, mereka saling mendukung pertumbuhan ekonomi global, tetapi di sisi lain juga menciptakan ketidakpastian yang bisa berdampak luas ke berbagai negara. Menurut saya, selama kedua negara ini masih menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, maka dinamika seperti ini akan terus berlangsung dan sulit untuk benar-benar mencapai hubungan yang sepenuhnya stabil. Persaingan antara China dan Amerika Serikat juga terlihat sangat jelas dalam bidang teknologi, yang saat ini menjadi salah satu penentu utama kekuatan global. Kedua negara berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dalam berbagai inovasi seperti kecerdasan buatan atau AI, jaringan 5G, komputasi awan, hingga industri semikonduktor yang menjadi otak dari hampir semua perangkat modern. Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi, dengan banyak perusahaan besar dunia berasal dari sana. Sementara China terus mengejar dengan sangat cepat melalui dukungan pemerintah, investasi besar-besaran, dan perkembangan industri dalam negeri yang pesat. Menurut saya, persaingan di bidang teknologi ini bahkan lebih penting dibandingkan persaingan ekonomi biasa, karena siapa yang unggul dalam teknologi akan memiliki kendali lebih besar terhadap masa depan dunia. Tidak hanya soal inovasi, persaingan ini juga menyangkut penguasaan data dan keamanan digital yang semakin menjadi perhatian utama di era modern. Amerika Serikat seringkali membatasi akses perusahaan teknologi China dengan alasan keamanan, sementara China juga mengembangkan sistem teknologinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak luar. Hal ini menciptakan semacam dua kubu teknologi di dunia, di mana negara-negara lain terkadang harus memilih untuk mengikuti standar dari salah satu pihak. Menurut saya, kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena bisa memecar perkembangan teknologi global menjadi dua arah yang berbeda, sehingga mengurangi peluang kolaborasi internasional yang sebenarnya bisa mempercepat kemajuan bersama. Selain itu, persaingan dalam teknologi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia.
Produk-produk seperti smartphone, aplikasi media sosial, hingga layanan digital yang kita gunakan seringkali merupakan hasil dari kompetisi antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara ini. Persaingan tersebut mendorong inovasi yang lebih cepat dan harga yang lebih kompetitif, sehingga konsumen mendapatkan keuntungan. Namun, di sisi lain, adanya pembatasan teknologi dan konflik kepentingan juga bisa membuat akses terhadap teknologi tertentu menjadi lebih sulit atau mahal. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa persaingan tidak selalu berdampak negatif, tetapi tetap perlu dikelola agar tidak merugikan masyarakat luas. Lebih jauh lagi, perlombaan teknologi ini juga menjadi simbol perebutan pengaruh global di masa depan. Negara yang mampu menguasai teknologi canggih akan memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, militer, hingga diplomasi internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika China dan Amerika sama-sama berusaha keras untuk menjadi yang paling unggul. Menurut saya, persaingan ini akan terus berlangsung dalam jangka panjang, karena teknologi akan selalu berkembang dan menjadi kebutuhan utama dunia modern. Secara keseluruhan, persaingan teknologi antara China dan Amerika Serikat bukan hanya sekedar kompetisi biasa, melainkan pertarungan untuk menentukan siapa yang akan memimpin dunia di masa depan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara tersebut, tetapi juga oleh seluruh dunia yang ikut terpengaruh oleh arah perkembangan teknologi global. Menurut saya, jika persaingan ini bisa diarahkan ke hal yang positif seperti inovasi dan kolaborasi terbatas, maka dunia akan mendapatkan manfaat besar. Namun, jika justru memicu konflik, maka dampaknya bisa menjadi sangat serius dan menghambat kemajuan bersama. Selain teknologi, ketegangan antara China dan Amerika Serikat juga semakin terlihat dalam bidang militer dan geopolitik yang melibatkan kepentingan wilayah serta pengaruh kekuasaan di berbagai kawasan dunia. Salah satu titik yang sering menjadi sorotan adalah kawasan Laut China Selatan dan isu Taiwan, di mana kedua negara memiliki kepentingan yang sangat besar. China menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya, sementara Amerika Serikat sering menunjukkan dukungan terhadap sekutu-sekutunya dan menjaga kebebasan jalur internasional. Kehadiran kapal militer, latihan perang, hingga pernyataan politik dari kedua pihak seringkali memperkeruh situasi. Menurut saya, kondisi ini cukup berbahaya, karena kesalahan kecil atau salah paham saja bisa memicu konflik yang lebih besar. Selain itu, persaingan geopolitik juga terlihat dari upaya kedua negara dalam memperluas pengaruhnya ke berbagai negara lain, baik melalui kerjasama ekonomi, bantuan pembangunan, maupun aliansi militer. China aktif memperluas pengaruhnya melalui proyek infrastruktur besar di berbagai negara, sementara Amerika Serikat memperkuat hubungan dengan negara-negara sekutunya untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Hal ini membuat banyak negara berada dalam posisi yang cukup sulit karena harus menjaga hubungan baik dengan kedua pihak tanpa memicu konflik kepentingan. Menurut saya, situasi ini seperti perebutan pengaruh secara halus yang tidak selalu terlihat sebagai konflik langsung, tetapi dampaknya sangat nyata. Ketegangan ini juga berdampak pada stabilitas kawasan dan dunia secara keseluruhan, karena banyak negara menjadi lebih waspada dan meningkatkan pertahanan mereka. Bahkan beberapa negara mulai memperkuat militer atau menjalin kerjasama keamanan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan konflik yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan antara China dan Amerika tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga menciptakan efek domino yang meluas ke berbagai wilayah. Menurut saya, jika kondisi ini terus berlanjut, dunia bisa menghadapi situasi yang semakin tegang dan penuh ketidakpastian. Di sisi lain, meskipun ketegangan terus meningkat, kedua negara sebenarnya masih berusaha menghindari konflik terbuka yang dapat merugikan semua pihak. Diplomasi, pertemuan internasional, dan komunikasi antar pemimpin tetap dilakukan untuk menjaga agar situasi tidak semakin memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersaing, kedua negara masih menyadari besarnya risiko jika konflik benar-benar terjadi. Menurut saya, langkah-langkah diplomasi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas global meskipun hasilnya tidak selalu langsung terlihat. Secara keseluruhan, ketegangan dalam bidang militer dan geopolitik ini menjadi salah satu aspek paling sensitif dalam hubungan China dan Amerika Serikat. Situasi ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang bagaimana kedua negara mengelola kepentingan mereka tanpa memicu konflik besar. Menurut saya, selama kedua pihak masih mampu menahan diri dan mengutamakan dialog, peluang untuk menjaga perdamaian tetap ada. Namun, jika ketegangan terus meningkat tanpa kontrol yang jelas, maka risiko konflik global akan semakin besar dan berdampak luas bagi seluruh dunia.
Secara keseluruhan, hubungan antara China dan Amerika Serikat merupakan gambaran nyata dari dinamika dunia modern yang penuh dengan kerjasama sekaligus persaingan. Kedua negara ini tidak hanya berperan sebagai kekuatan besar, tetapi juga sebagai penentu arah perkembangan global di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga keamanan internasional. Setiap langkah yang mereka ambil akan selalu membawa dampak besar, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap negara-negara lain. Oleh karena itu, dunia saat ini seolah berada dalam posisi yang sangat bergantung pada bagaimana hubungan antara kedua negara ini berkembang ke depannya. Di satu sisi, kerjasama antara China dan Amerika memberikan harapan besar bagi kemajuan dunia, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi, dan stabilitas global. Jika keduanya mampu saling mendukung dan mengurangi ketegangan, maka berbagai masalah global seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi dapat ditangani dengan lebih efektif. Namun di sisi lain, persaingan yang semakin tajam juga membawa resiko yang tidak bisa diabaikan, terutama jika berubah menjadi konflik terbuka yang dapat mengganggu stabilitas dunia. Menurut saya, inilah tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, yaitu menjaga keseimbangan antara kerjasama dan persaingan agar tidak berujung pada perpecahan. Lebih jauh lagi, hubungan ini juga memberikan pelajaran penting bagi negara-negara lain tentang bagaimana menghadapi kekuatan besar tanpa harus terjebak dalam konflik kepentingan. Banyak negara kini berusaha bersikap netral atau mengambil posisi yang menguntungkan tanpa memihak secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa dunia tidak hanya dipengaruhi oleh dua negara besar, tetapi juga oleh bagaimana negara lain merespons situasi tersebut. Menurut saya, sikap bijak dan strategi yang tepat sangat diperlukan agar setiap negara tetap bisa berkembang tanpa terpengaruh secara negatif oleh ketegangan global. Selain itu, masyarakat dunia juga memiliki peran penting dalam menyikapi hubungan ini, terutama dalam memahami informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga persepsi publik juga bisa mempengaruhi situasi secara tidak langsung. Menurut saya penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dan bijak dalam melihat perkembangan hubungan internasional agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Pada akhirnya, masa depan dunia sangat bergantung pada pilihan yang diambil oleh China dan Amerika Serikat dalam mengelola hubungan mereka. Jika keduanya mampu menahan ego dan lebih mengutamakan kepentingan bersama, maka dunia bisa bergerak menuju arah yang lebih stabil dan sejahtera. Namun, jika persaingan terus diperuncing tanpa adanya upaya untuk meredakan ketegangan, maka bukan tidak mungkin dunia akan menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Menurut saya, harapan terbesar saat ini adalah agar kedua negara dapat menemukan titik keseimbangan, sehingga hubungan mereka tidak hanya menjadi sumber persaingan, tetapi juga menjadi kekuatan untuk menciptakan perdamaian dan kemajuan global.